Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Nah, teman-teman semua, kadang kita lupa bahwa merawat pasien gangguan jiwa atau ODGJ ini butuh sarana, butuh instrumen, butuh alat, butuh modal. Nah, kadang-kadang kita hanya menuntut, menuntut untuk kamu harus gini, kamu harus gini, kamu bantu nyapu, kamu harus mandi, tetapi lupa bahwa sebenarnya ada nggak alatnya, ada nggak sarananya yang digunakan itu. Tentu kalau nggak ada ya bikin pusing ODGJ-nya. Ya, di satu sisi harus mengikuti perintah, di sisi lain tidak ada yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan itu. Suruh nonton TV tapi nggak ada TV, TV-nya nggak ada, channelnya hanya satu, ya. Tentu kan repot, ya. Kemudian ketika harus minum obat tapi tidak mengantarkan kontrol, ya artinya kan tidak ada sarana yang dibutuhkan ODGJ. Nah, ini kan akan membuat pusing ya pasien itu. Nah, tentu ketika keluarga menyediakan sarana, ya, maka akan memudahkan pasien, ya, menjalani pengobatan yang dialami, ya. Nah, dukungan instrumental ini bisa mempermudah ODGJ melakukan aktivitas hariannya, ya. Kenapa? Ya karena mengurangi beban individu yang dirasakan. Tidak semua ODGJ itu punya penghasilan, masih tergantung kepada orang lain atau keluarganya, sehingga mau tidak mau memang harus dibantu, ya. Keluarga yang peka akan kebutuhan ODGJ, apa yang dibutuhkan untuk mendukung pengobatan, ya, tidak hanya mengantar kontrol dapat obat, tapi apa yang membuat obat itu bisa berefek dengan optimal, ya, tentu harus dipikirkan, ya. Kalau misalnya dia butuh membaca karena dia suka membaca, ya mestinya disediakan alat-alat yang dibutuhkan atau buku-buku, walaupun itu majalah bekas atau buku bekas. Mungkin juga ingin menjalankan ibadah, ya harus dicek lagi apakah ada dia punya sarung, ya, atau pengen zikir apa punya tasbih, ya. Mungkin dia lupa surat-surat pendek, ya. Apakah ada Al-Quran atau yang bisa digunakan untuk mengulang kembali atau mengingat kembali atau belajar kembali. Nah, tentu keluarga harus memikirkan ini supaya apa? Tuntutan keluarga untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas harian di rumah, ya, entah perawatan diri, entah aktivitas harian lain, itu tidak menjadi beban bagi ODGJ, sehingga ada kesinkronan antara perintah dengan sarana yang ada. Nah, tentu ini akan sangat mendukung program penyembuhan pasien atau pemulihan, ya, kalau diperhatikan dengan baik. Keluarga juga harus memikirkan bahwa ODGJ ini butuh sarana yang bisa mengatur hidupnya. Kapan harus istirahat, kapan harus minum obat, kapan harus keluar rumah, kapan harus melakukan aktivitas-aktivitas harian. Bisa jadi sebenarnya ODGJ ini ingin menyapu atau mengepel atau mencuci baju. Nah, yang menjadi masalah adalah dia lupa caranya, ya, tentu, atau ingin melakukan tapi nggak ada alatnya, ya. Nah, tentu keluarga harus peka dan mengerti, memahami, oh ya ini sudah mulai inisiatif berkegiatan. Nah, oh ternyata nggak ada rinsonya, ya sudah nanti saya belikan. Oh ternyata dia nggak bisa menggunakan setrika, ya sudah nanti saya akan coba bikin, ya, langkah-langkah menyetrika. Saya tempelin di tempat yang biasa untuk menyetrika. Atau mungkin dia mudah lupa, sehingga oh ya nanti saya akan coba ketikkan jadwal harian supaya dia mudah mengingat ketika harus melakukan kegiatan. Itu adalah sarana, ya, termasuk
si ODGJ ini tidak tahu tentang masalah kesehatannya dan kenapa harus minum obat. Nah, ternyata punya HP, ya. Mungkin bisa berikan kuota biar dia belajar melalui YouTube Yunas Sehat Jiwa, bisa saja. Sehingga pada akhirnya sarana ini menunjang pengobatan ODGJ ini. Sehingga keluarga memberikan dukungan instrumental ini tepat, ya, tepat sasaran, ya. Tapi tidak terus yang berhubungan dengan yang merugikan pengobatan. Misalnya nih, supaya pasiennya nyaman, dicatu atau dijatah rokok sehari sebungkus. Tentu ini kontraproduktif dengan program pengobatan. Nah, kalau dia masih merokok terus, kemudian obat juga diminum, ya mungkin sebagai hadiah karena mau minum obat dikasih rokok. Ternyata konsumsi rokoknya tidak diatur. Nah, tentu ini kan bisa mengubah maksud dari minum obat. Jadi kalau nikotin yang ada di rokok ini kan kalau di rokok terus di darahnya akan meningkat nikotinnya. Nah, kalau obat diminum ya secara otomatis akan diikat oleh nikotinnya sehingga tidak akan ada manfaat yang berarti. Sehingga yang ada dokter mungkin akan menaikkan dosisnya karena nggak ada efeknya. Ya, harus perlu dosis tinggi untuk menimbulkan efek bisa tidur atau menghilangkan halusinasinya. Sehingga harus diperhatikan bahwa kalau dalam masa pengobatan mestinya harus diatur rokok ini. Kalaupun tidak bisa dilepas ya jangan terlalu banyak kan gitu. Atau diimbangi dengan aktivitas olahraga, aktivitas fisik sehingga nikotin yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dikeluarkan pelan-pelan melalui nafas seperti itu. Nah, kemudian juga karena dia nggak nyaman minta kopi. Setiap hari diberikan kopi, dia membuat kopi. Setiap mau minum obat, minum kopi dulu. Atau setelah minum obat, dia minum. Nah, tentu kan ini sangat kontraproduktif ya. Jadi kalau minum obat, itu ya mestinya dikasih jeda dengan minum kopi. Jangan bersamaan atau sebelum 1 jam atau setelah 1 jam. Nanti apa? Melindungi dinding lambung dan usus sehingga obatnya nggak bisa terserap. Nah, ini tentu kan akhirnya akan mempengaruhi kebutuhan obat pasien. Sudah kontrol, sudah minum obat, tetapi kok efeknya nggak bagus. Ternyata setelah ditanya dokter, minum kopinya kenceng, sering sekali, bahkan sering bersamaan dengan minum obat. Tentu ini harus diketahui oleh keluarga supaya bisa menyediakan sarana. Kalau memang dibutuhkan ya nggak terlalu banyak ya. Tentu harus pilihkan sarana lain, alternatif lain untuk membuat dia nyaman selain rokok ataupun kopi. Mungkin bisa mendengarkan musik, atau mungkin bisa baca-baca buku, atau bisa main catur atau karombol ya, atau halma, kemudian ada keponakannya atau apalah, itu bisa untuk mengalihkan atau mengurangi konsumsi rokok atau kopi. Ya, nah itu dukungan instrumental yang tepat ya untuk keluarga. Nah, berikutnya adalah bentuk dari dukungan keluarga. Jadi sebenarnya memberikan dukungan instrumental itu juga bisa saja menyediakan waktu ya. Menyediakan waktu bagi ODGJ untuk ngobrol, untuk bercerita, untuk menemani kontrol ya. Itu bisa. Atau kalau ingin ODGJ ini sehat dan sembuh, mungkin dia butuh berdandan ya, butuh parfum, butuh sabun, sampo, mungkin butuh celana dalam baru atau pakaian baru. Nah, dalam hal ini ya keluarga harus bisa peka, dan kalau memang ada rezeki ya dibelikan ya. Kalau memang nggak ada ya ketika ada nanti dikasih atau dibelikan. Nah, ini akan membantu ODGJ untuk pulih. Artinya dia terbantu untuk melakukan aktivitas hariannya termasuk perawatan diri ya. Termasuk juga makanan. Tidak semua ODGJ itu mempunyai kebiasaan membuat nyaman dirinya itu dengan bercerita atau nonton TV. Kadang ada yang ngemil gitu loh.
atau makan sesuatu, maka keluarga bisa menyediakan makanan itu ya. Asal tidak bikin gemuk, itu penting sekali supaya nanti seandainya ODGJ ini membutuhkan hal yang perlu dilakukan untuk membuat dia jauh lebih nyaman, selain dengan obat, maka ada alternatif ya. Termasuk ya menyediakan mungkin headset kalau memang ada pemutarnya, kemudian dia bisa mendengarkan musik ya, atau bisa jadi dia ada kegemaran bercocok tanam. Nah, ini bisa kita tanyakan apa yang ingin dilakukan ya. Nah, Mas A, apa yang ingin dilakukan? Saya ingin menanam bunga. Oh ya, berarti nanti saya belikan alat-alatnya ya. Tapi nanti kalau ada bingung ketika menanam atau merawat, bisa tanya ke Bapak. Nah, sekaligus memberikan dukungan informatif. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali ketika keluarga mau peduli kebutuhan dari ODGJ ya. Termasuk ketika dia mungkin jenuh di rumah. Pak, saya jenuh, sudah lama nggak ketemu dengan kakak. Ya, boleh nggak saya telepon? Nah, seharusnya keluarga yang baik ya memfasilitasi. Oke, nanti saya akan pinjemi ya HP, nanti telepon kakakmu, kamu bicara dengan dia ya. Tapi nggak sekarang, habis maghrib, karena bapak masih banyak yang harus dikerjakan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Pak. Oke, nah begitu habis maghrib ditelepon kakaknya, dia berbicara dan curhat dengan kakaknya. Mungkin memang dia berkeluh kesahnya itu nyamannya dengan kakaknya. Nah, sehingga dia nggak ngerasa sendiri, dengan fasilitas HP bapaknya ini bisa membuat nyaman ya. Termasuk dia mungkin jenuh di rumah, ingin ketemu teman-temannya. Tiba-tiba dia minta izin, Pak, saya boleh nggak keluar rumah nemuin teman? Nah, saya perlu sepeda motor untuk ke sana. Boleh nggak Pak? Nah, kalau seperti ini kan kadang-kadang keluarga juga takut, khawatir terjadi apa-apa di luar sana. Nah, tentu bapaknya bisa saja memberikan dukungan instrumental dalam bentuk fasilitas supaya dia bisa ketemu. Nah, gimana Mas A, seandainya temennya aja yang saya panggil ke sini, suruh main ke sini, nanti di sini sambil bakar-bakar jagung. Nah, nanti kita makan bersama sekalian, mau nggak? Temennya saja yang kita panggil ke sini supaya kamu bisa ngobrol dengan dia. Nah, itu juga salah satu bentuk dukungan instrumental yang luar biasa yang bisa diberikan kepada ODGJ di rumah. Nah, dukungan instrumental ini ya bisa saja dalam bentuk ya selalu menyediakan obat yang dia butuhkan. Kalau obat sudah mulai habis ya otomatis mulai diajak kontrol dan supaya obat itu tetap ada di rumah ya. Nah, itu kira-kira contoh terkait dukungan instrumental yang perlu diberikan kepada keluarga. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat, dan tentu harapan Bang Jay ini bisa dicoba oleh para keluarga yang mempunyai ODGJ di rumah. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bisa like serta komentarnya dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.